Gue pernah dengar kutipan yang bilang, hidup itu kayak kopi. Kalau lo cuma minum kopinya tanpa gula, rasanya pahit. Tapi tanpa rasa pahit itu, lo gak akan pernah tahu apa itu energi. Masalahnya, ada orang yang dapat kopinya pahit banget, ampasnya banyak, dan gelasnya retak. Salah satu orang yang dapat kopi paling pahit di masa mudanya adalah Deddy Mulyadi. Bayangin, lo hidup di sebuah desa di Subang. Di saat anak-anak seumuran lo mungkin lagi milih mau main game apa. Dari kecil harus berhadapan dengan kenyataan kalau perutnya lebih sering keroncong daripada dengar suara musik. Beliau lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya adalah seorang pensiunan tentara dengan pangkat rendah yang sakit-sakitan. Saking pahitnya ekonomi keluarga saat itu, ada masa di mana susu itu adalah barang mewah yang gak terbeli. Dari kecil seringkali harus bertahan hidup cuma dengan air tajin, sisa rebusan beras yang warnanya putih keruh itu. Gue mikir, mungkin dari air tajin, itulah dia belajar filosofi Saripati. Dia belajar mengambil intisari dari sebuah kesulitan. Di usia sekolah, saat teman-temannya dapat uang jajan, dia justru harus dari kuli panggul, narik rumput buat domba orang lain, sampai jualan gorengan. Dia gak cuman makan pahit, dia nelan pahitnya mentah-mentah. Lompat ke masa dia mulai masuk ke dunia politik. Orang banyak yang ngetawain gaya dia. Pakai ikat kepala putih, baju pangsi, dan selalu bawa unsur budaya Sunda kemanapun dia pergi. Di dunia yang serba modern dan pengen kelihatan kebarat-baratan. Gaya Kang Deddy ini dianggap kuno atau bahkan aneh. Tapi disitulah letak kekuatannya. Kang Deddy itu kayak orang yang bilang, gue gak butuh jas mahal buat dapat hormat lo. Gue cukup jadi diri gue sendiri. Saat dia jadi bupati di Purwakarta, dia benar-benar ngerombak kota itu. Dia bikin kebijakan yang menurut orang kota itu sangat absurd. Kayak mewajibkan anak sekolah bawa bekal, nasi timbel, atau masuk jam 6 pagi. Tapi buat dia, itu adalah cara buat ngajarin disiplin dan rasa cinta sama tanah air yang dia pelajari dari pahitnya hidup di sawah. Dia membuktikan kalau identitas itu bukan beban, tapi kompas. Perjalanan beliau menuju kursi gubernur di Jawa Barat itu bukan lewat jalan tol yang sangat mulus. Isinya penuh tanjakan, tikungan tajam, dan seringkali ada kerikil fitnah di mana-mana. Tapi karena mentalnya sudah ditempa oleh kerasnya kehidupan sebagai pengembala domba, dia gak gampang goyah. Gue sering lihat video beliau di sosial media. Dia nemuin warga yang tinggal di gubuk hampir roboh. Dia nemuin ibu-ibu yang nangis karena gak punya beras. Menariknya, dia gak cuma ngasih amplop terus pergi. Dia bakal duduk di lantai, makan bareng, dan dengerin curhatan mereka. Kenapa? Karena dia pernah ada di posisi itu. Dia tahu persis rasanya lapar yang perih. Dia tahu rasanya dihina karena gak punya apa-apa. Bagi Kang Deddy, jabatan gubernur itu bukan cuma soal kekuasaan, tapi soal alat untuk mastiin gak ada lagi anak di Jawa Barat yang harus sarapan air tajin kayak dia dulu. Sekarang, si anak pengembala itu resmi memimpin jutaan rakyat di salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Cerita ini ngasih tahu kita soal satu hal. Kepahitan di masa lalu itu sebenarnya adalah proses fermentasi. Semakin lama dan semakin pahit prosesnya, hasil akhirnya bakal semakin berkelas. Apa yang bisa kita pelajari dari Kang Deddy? Mungkin ini. Sukses itu bukan soal seberapa tinggi proses lo, tapi seberapa banyak orang yang lo ajak naik bareng lo. Kang Deddy membuktikan kalau masa lalu yang perih itu bukan beban, tapi pupuk. Tanpa bawa domba di masa kecil, mungkin dia gak akan pernah tahu harumnya melayani rakyat. Dia adalah bukti hidup kalau di Jawa Barat atau dimanapun lo berada, anak seorang petani atau pengembala punya hak yang sama buat bermimpi setinggi langit. Jadi, buat lo yang sekarang lagi ngerasa hidup lo bawa domba, atau lagi capek-capeknya ngarit demi masa depan, terus aja jalan. Siapa tahu, beberapa tahun lagi orang-orang bakal berdiri buat nyambut kedatangan lo. Kalau hari ini hidup lo lagi pahit, kalau hari ini lo lagi ngerasa jadi ampas di mata orang lain, ingat cerita Kang Deddy. Jangan buang gelas kopi lo yang pahit itu. Minum aja, telan, karena siapa tahu
Rasa pahit itulah yang bakal bikin lo tetap bangun dan lari lebih kenceng sampai ke garis finish. Segitu aja cerita hari ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye.